Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar. Saya di sini akan mendemokan aplikasi sederhana yang menggunakan Laravel 8 dan database-nya menggunakan MongoDB. Nah, untuk pertama kali karena saya di sini memakai Laravel 8, otomatis kan memakai PHP. Jadi saya harus membutuhkan data MongoDB-nya untuk bisa dipasang di aplikasi PHP. Jadi saya langsung ke website vcl.php.net untuk masukkan database-nya ke MongoDB-nya ke versi 19.0 karena versi 19.0 yang support di Windows juga support untuk PHP 8, dimana nanti saya akan menggunakan Laravel versi 8. Nah, di sini karena PHP punya saya 7.3, jadi saya mendownload 7,3 yang 64 bit dan disesuaikan dengan visi yang kita punya. Nah, jika sudah download, kita masuk ke folder downloadnya, lalu ini, nah php underscore mongodb kita copy ke local disk aplikasi SAM, masuk ke php ke ext, langsung kita paste di sini. Nah, nanti bakal ada ini, lalu kita config di php.nya, di apc config-nya kita masuk ke php, lalu kita cari extension untuk php MongoDB. Nah, ini yang akan kita pakai. Jika sudah, config untuk MongoDB masih 0,5% atau 50%. Untuk selanjutnya kita akan konfigurasi MongoDB-nya. Untuk Laravel-nya kita masuk ke folder yang sudah kita download sebelumnya. Jika sudah, kita langsung konfigurasi pertama kali di folder env. Nah, di sini kita memasukkan variabel-variabel untuk nanti diperlukan dalam koneksi Laravel ke MongoDB-nya. Di sini kita buat variabel MongoDB host, port, database, username, password. Nah, di sini username sama passwordnya sama saya tidak di-set, jadi saya kosongkan saja. Nah, ini nama database-nya Mongo Project, portnya 27017. Nah, ini DB host-nya 127.0.0.1. Jika sudah, langsung kita masukkan ke MongoDB. Nah, setelah itu kita masuk ke config, langsung masuk ke database PHP. Nah, jika sudah, kita edit file default yang DB connection-nya yang akan MySQL menjadi MongoDB. Terus di sini kita memerlukan konfigurasi NA untuk driver MongoDB-nya, hostnya yang tadi sudah kita set, portnya sama, database, username dan passwordnya juga sudah kita edit di folder yang tadi. Lalu ini kita save, lalu kita masuk ke app.php. Nah, di sini saya mengimport ini ya. Di sini kita akan menggunakan MongoDB, maka kita butuh aplikasi dari sini ya, dari Genscaper Sager. Lalu kita masuk ke terminal, lalu ketikkan composer require JSonger atau MongoDB. Nah, karena di sini saya sudah install, kita skip aja. Nah, di sini kan udah nih provider untuk report yang ininya tadi yang saya tunjukkan, lalu kita close. Langsung kita masuk ke pembuatan controller dan juga Laravel. Karena di sini sudah membuat, kita tunjukkan saja, langsung masuk ke study controller.
Di sini saya sudah inisialisasi beberapa function untuk menampilkan data deretan ke view student, terus untuk membuat datanya, untuk store datanya ke database, lalu menampilkan detail dari setiap mahasiswanya. Lalu ini ada public function editnya untuk return view student edit yang kita ambil dari datanya dari student, dari variabel student. Nah, terus ada function update. Ini isinya untuk mengupdate ya dari data mahasiswanya. Di sini kita melakukan request validasi, jadi harus diisi si request validasinya. Lalu student, di sini ada student, ini kan model student. Kita find, dicari file variable id-nya yang sudah kita ambil dari parameter. Terus di sini student name-nya kita update dari nah kita ambil dari request yang terbaru untuk update. Jika sudah, nanti si aplikasinya akan didirect ke your student dengan alas akses dan isinya ini mahasiswa berhasil update. Lalu di sini ada function terakhir, ada destroy. Di sini kita memparsing dari model student untuk mendelete yang ada di setiap data yang mahasiswa yang kita buat tadi. Jika berhasil, maka di sini akan muncul sukses, mahasiswa berhasil dihapus. Ini controller untuk studentnya sudah. Kita masuk ke index controller. Index controller ini kita hanya memparsing return view doang dari resort view masuk ke welcome.build.php. Nah, cuman return view-nya aja. Nah, ini view-nya ini nanti kita lihat aplikasi jadinya. Di sini saya menjelaskan source code-nya terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita masuk ke folder student model. Di sini saya memilih satu model, yaitu model student. Di sini saya menggunakan namespace model. Nah, harusnya ini kita hapus. Nah, ini saya menggunakan yang tadi ya, yang Messenger. Untuk modelnya kita parsing menjadi LF4 masih kita menggunakan favorite protected connection ini untuk dari Laravel untuk konfigurasi untuk MongoDB yang kita setting di awal. Kita masukkan nama variabelnya, terus collectionnya kita buat menjadi student. Untuk variable ini adalah file yang hanya bisa diisi di collection studentnya. Langsung kita masuk ke MongoDB kompasnya. Karena di sini saya pakai MongoDB Kompas, jadi kita lihat di sini ada Mongo project. Ini nama database-nya kita sesuai dengan tadi. Lalu connection-nya. Tadi kan kita bikin student, nah di sini juga jadi student. Nah, di sini saya udah ada dua contoh data. Ada Isan, ada Rizky. Itu sebagai contoh. Nah, jadi penjelasan untuk koneksi MongoDB-nya sama Laravel-nya paling sampai di model sama di .pnp dan di file config lab sama database. Itu untuk konfigurasi connection MongoDB sama Laravel-nya. Nah, jika sudah penjelasan source code mungkin cukup sekian. Oh ya, satu lagi. Kita paling di sini menggunakan roots di web.php ini. Kita menggunakan student controller dan juga index.
data-data yang divaksin di student controller ini ya ia nanti akan ditampung di sebuah resource bawaan Laravel dan divaksin URL-nya menjadi student. Maka dari URL-nya misalkan http://student. Nah, data-data ini akan muncul dengan otomatis menggunakan resource. Nah, untuk yang satu lagi ini index controller untuk memanggil root URL-nya atau aplikasinya pertama kali dibuka akan membuka indeks dari index controller. Sebentar ya. Terus untuk view layoutnya kita menggunakan Bootstrap, jQuery juga. Nah, ini layout adalah root untuk layout yang bisa dipakai di beberapa komponen lain seperti di grid kita pakai layout, edit juga, list, view. Nah, ini semua kita menggunakan layout dari app Blade PHP. Jadi codingan ini sangat simpel. Nah, ini di sini ada grid, di sini ada beberapa codingan untuk menggunakan insert data dari bawah Laravel-nya, editnya sama. Di sini juga memanggilkan student yang sudah tadi kita buat di root di web.php tadi. Nah, di sini kan ada metode update-nya. Jika di sini rootnya mengarah ke sana untuk mengupdate. Ini di list juga. Ini list adalah list adalah menampilkan semua data mahasiswanya. Jadi untuk menampilkan semua data mahasiswa untuk memanggil root dari student grid untuk menambahkan datanya. Di sini kita pasti untuk sebuah button, lalu kita masuk ke view untuk menampilkan detail dari salah satu mahasiswa, detail data dari salah satu mahasiswa. Paling sekian data penjelasan dari source code-nya. Langsung kita masuk ke bagian aplikasi. Kita jalankan dengan perintah php artisan serve. Di sini kita nunggu sebentar ya. Nah, di sini sudah start Laravel, kita klik. Nah, ini adalah root URL yang tadi saya bilang. Jadi ini menampilkan ke index controller dan memanggil metode index. Tampilannya cuma menampilkan view doang dari welcome.php. Nah, kalau kita udah masuk, kita mulai. Nah, di sini ada NIM Rizky Fajar, alamat Garut. Ini baru ada satu data ya. Kita coba tambahkan data baru, NIM di 1181110155. Nama John, masukkan alamat Cihaur Wangi, submit. Nah, di sini akan ada yang tadi kita udah setting di kontrol ya, mahasiswa berhasil dimasukkan, datanya juga masuk. Kita coba cek show. Nah, data-datanya muncul ya, langsung yang John juga muncul. Kita coba edit. Ternyata alamatnya bukan di Cihaurwangi ya, tapi di California. Nah, kita submit. Nah, ini terupdate ya, berubah. Coba kita cek di database-nya juga, maka terupdate juga ya. Nah, di sini semuanya udah terupdate, berarti sudah berjalan. Kita coba delete. Nah, mahasiswa berhasil dihapus ya. Kita coba lihat di sini, kita update juga. Tuh,
di sini juga terhapus. Nah, jadi paling segitu aja untuk penjelasan skor dan demo aplikasinya untuk aplikasi sederhana Qt menggunakan Laravel dengan metode MongoDB. Dan terima kasih. Saya Rizky Fajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.